Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan, dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Jadi Pak Rizky, pertanyaannya memang benar sekali. Ada orang tua yang memang lebih banyak menyerahkan proses pembentukan karakter itu ada di sekolah. Karena memang ada sementara di kalangan orang tua sebuah cara pandang bahwa sekolah itu kayak bengkel gitu ya. Jadi ini cara pandangnya keliru menurut saya, kurang tepat. Jadi seolah-olah sekolah itu bengkel. Anak saya ini yang kurang baik, kurang bagus, dimasukkan di dalam bengkel sekolah, lalu ada tukang-tukang montirnya, tukang reparasi servisnya, yaitu Bapak Ibu guru, kemudian ya tugas orang tua hanya bayar saja gitu. Nanti kalau hasilnya nggak bagus, baru ngomel-ngomel mereka, saya sudah bayar, kenapa hasilnya seperti ini. Nah, paradigma seperti ini tentu saja kurang tepat ya, sahabat sejiwa, sahabat bincang sejiwa, bahwa orang tua itu, saya yakin apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Sekolah, guru itu memiliki fungsi sekunder dalam proses pendidikan, dan itu artinya dalam proses pengajaran, keilmuan. Dulu Romo Drost pernah mengatakan bahwa tugas guru itu mengajar sebenarnya, jadi memberikan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan, sedangkan mendidik itu adalah diserahkan kepada orang tua, karena tanggung jawab utama mendidik itu orang tua. Jadi pengajaran dan pendidikan itu dua hal yang harus dibedakan. Tetapi saat ini kan tidak lagi seperti itu. Tetapi yang kemudian ini menjadi masalah, Bapak Ibu guru tugasnya double. Dia sudah mengajar, harus mendidik, membentuk karakter anak-anak yang sebenarnya ini tidak akan bisa efektif kalau tidak ada kolaborasi dengan orang tua. Maka seperti sekarang ini tentu saja pendidikan itu nggak bisa kita serahkan masing-masing pada sekolah saja atau pada rumah saja. Kita tentu saja harus bekerja sama di dalam konsep Tripusat pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Dan kalau Tripusat ini efektif, orang tua, keluarga, dan masyarakat saling membantu dan mendukung, saya rasa proses pembentukan karakter itu akan lebih lengkap ya, karena bukan hanya anak dalam keluarga dididik melalui tradisi nilai-nilai di dalam keluarga, lalu di sekolah diajarkan bagaimana tradisi nilai-nilai akademik, intelektual di dalam sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga di dalam masyarakat, bagaimana anak-anak ini nanti berintegrasi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itu kan tujuan pendidikan kita ya, di dalam Undang-Undang Sisdiknas, itu salah satunya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Artinya ini tanggung jawab lingkungan masyarakat semuanya. Jadi saya rasa proses yang seperti ini, orang tua perlu banyak merefleksi ya, karena kita tidak bisa atau tidak fair lah katakanlah menuntut Bapak Ibu guru membentuk karakter anak-anak itu. Dan tentu saja ini saya selalu memberi contoh yang bagus dari pengalaman saya. Suatu ketika waktu saya menjadi guru di SMA di Jogja itu, ada orang tua yang saya panggil ke sekolah itu marah-marah gitu ya. Padahal anaknya ini kan sedang ada dalam persoalan besar ya, karena waktu itu saya lihat kok tampaknya ini mulai kayak ada indikasi anak ini kena narkoba gitu loh. Sudah mulai ngantuan, nggak pernah mandi, takut air, kadang-kadang seperti itu ya, waktu diajar ngantuk dan lain-lain, ini kayaknya seperti itu. Nah, lalu orang tua kita panggil, tapi malah orang tuanya marah-marah. Lalu kami cuma bilang begini, Bapak Ibu, anak ini itu bukan anak saya, saudara juga bukan, tetangga juga bukan ya, tapi kami di sekolah ini mau mendidik anak-anak Bapak Ibu loh. Lah Bapak Ibu yang punya anak kok nggak mau bertanggung jawab, diminta kolaborasi nggak mau gitu. Yang seperti itu biasanya kami tegas, kalau Bapak Ibu nggak mau kolaborasi ya silahkan cari sekolah lain deh, nggak usah sekolah di sini. Nah kalau udah ditegaskan seperti itu, lalu mulai, oh ya tidak begitu Pak, maaf kami gini. Padahal kita butuh kolaborasi. Jadi Pak Rizky, mudah-mudahan lah nggak banyak ya Pak ya. Nanti semakin banyak di kota-kota besar itu orang tua sudah mulai peduli. Saya rasa selama masa pandemi COVID ini orang tua sudah mulai peduli pada anak-anaknya. Dan mereka bisa berempati dengan Bapak Ibu guru. Ternyata mendidik anak itu sulit sekali. Gitu. Selama ini mereka menyerahkan begitu saja pada orang tua, pada guru. Dan sekarang ketika pandemi mereka melihat anaknya belajar di rumah, ternyata konsentrasi tidak bisa, suka kabur-kabur. Bahkan ketika diajar Bapak Ibu gurunya kadang-kadang mungkin malah main game atau nonton video yang lain. Nah orang tua lalu, nah anak saya ini kok sulit sekali ya disuruh belajar, didampingi. Nah ini saya rasa kita perlu memperkuat lah kolaborasi. Saya rasa diskusi-diskusi kita hari ini semakin meyakinkan kita bahwa kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu menjadi sesuatu yang fundamental dalam pembentukan karakter anak-anak.
Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.